Semoga selalu Recording in sehat progress. dimanapun kalian ya. Oke, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir pada webinar kita pada malam hari ini. Boleh nih dicantumin di kolom chatnya namanya siapa dan asal domisilinya dari mana aja, agar kita bisa saling berkenalan dan saling membangun relasi, bahkan berkolaborasi. Oke, mana nih? Apakah sudah ada di kolom chat? Oke, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, guys. Boleh dicantumin? Apa, nggak ada yang mau berkenalan? Oke, nanti boleh dicantumin aja di kolom chatnya dan bisa saling berkenalan satu sama lain. Baik, saya lanjut. Sebelum memulai acara kita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alayafi Rizky, mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam Kaizen Talk dengan tema Financial Management for Everyone. Untuk itu, izinkan saya menyambut dan menyapa terlebih dahulu yang terhormat pemateri kita untuk acara hari ini ada Kak Ismita Saputri. Halo Kak, selamat malam. Terima kasih sudah hadir untuk Selamat acara malam, Kak Arya. Halo. Oke. Semoga teman-teman yang hadir di sini bisa menyimak karena pembahasan kita pada malam hari ini pastinya seru banget dan pasti banyak banget bekal-bekal yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Oke, kolom chatnya sudah ramai. Halo, Kak Ihsan dari Pekalongan. Oke, ada Kak Bagus dari Sulawesi Barat. Wah, jauh-jauh ya. Oke, saya lanjut. Oke, sebelum memasuki acara inti, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, adakah yang sudah tahu apa itu Kaizen? Ada yang sudah tahu, apa ada yang belum tahu? Boleh dicantumin di kolom chatnya? Oke, ada yang belum tahu, Kak Muhammad Saiful. Oke, saya langsung jawab. Jadi Kaizen ini berasal dari dua kata, yaitu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen ingin sekali membawa perubahan baik kepada teman-teman dari segala aspek kehidupan, terutama dari bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Salah satu bentuk kontribusi Kaizen untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi dan leadership yang bagus, Kaizen memiliki program yang sangat menarik dan merupakan salah satu program unggulan dari Kaizen Room, yaitu Kaizen Talk, sesi kita pada malam hari ini. Jadi Kaizen Talk ini merupakan sebuah program sharing session secara online yang diadakan khusus oleh Kaizen Room untuk para yang profesional di seluruh Indonesia seperti mahasiswa, fresh graduate, sampai dengan entrepreneur terkait dengan topik-topik komunikasi, bisnis, dan juga pengembangan diri dari kacamata praktisi. Jadi suatu keputusan yang tepat untuk teman-teman sekalian hadir dan mengikuti sesi Kaizen Talk pada malam hari ini. Oke, supaya kelas kita bisa berjalan dengan kondusif, saya akan bacakan tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, teman-teman sekalian dimohon untuk mematikan mic dalam keadaan mute selama sesi ini berlangsung. Selanjutnya, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman akan kita bahas bersama-sama dalam sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, teman-teman juga boleh nih menyalakan kameranya agar terlihat wajah-wajah semangatnya di malam hari ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Oke, udah ada yang on cam nih. Ada Pak Muhammad, ada Pak Ridwan. Oke, baik itu tadi tata tertib selama acara berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan pemateri kita untuk malam hari ini. Ada Kak Ismita Saputri selaku Chief Executive Officer of Kaizen Room ke panggung virtual kita. Halo Kak Ismita.
Apa kabar? Halo, selamat malam. Selamat. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini saya selalu berasa pagi, Uh, karena nggak ada masih terasa capek-capeknya, ya? Kak, jadi selalu berasa pagi. Selamat pagi, selamat malam deh buat teman-teman para peserta yang sudah hadir. Halo semuanya, sehat? Ayo dong aktif di kolom chat-nya boleh, teman-teman semua. Aduh ada Kak Ridwan tuh, ada Kak Ridwan Abdurrahman, ada Pak Muhammad Nasori, halo. Ada Kak Musyafa, ada Kak Ahmad Syauki juga. Aduh aku kenal Kak Ahmad Syauki nih. Halo Kak, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, aku, panggilan akrabnya apa nih? Aku panggil Kak Ita, Kak Ismi? Princess boleh? Oke, Inces ya? Iya, Inces boleh. Everyone Oke. panggil aku Princess gitu ya. Oke, berbicara dengan tema kita pada malam hari ini, Kak, mengenai financial management for everyone, pasti Ya, Kak Inces sudah menyiapkan materi-materi ataupun tips dan strategi untuk mengelola keuangan ataupun perencanaan keuangan dalam berbisnis. Oke, apakah sudah siap? sudah siap Kak Alia, terima kasih. Ini saya sudah boleh share screen Kak? Oke, baik, sudah. Oke, saya ingatkan kembali untuk waktu pemaparannya 40 menit dan, jika waktunya habis saya izin mengingatkan. Oke, baik. Dan panggung virtualnya saya persilahkan. Terima kasih Kak Alia. Ini untuk materi saya sudah nampak ya. Semuanya sudah aman teman-teman? Di Sudah, Kak? Zoom-nya sudah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Apa kabarnya? Saya nggak capek-capek nanya apa kabarnya, karena sekarang sehat itu mahal ya Kak Alia. Jadi memang penting banget buat kita semua saling menanyakan kabar gitu, entah kabar kesehatan lahir batin gitu ya. Siapa tahu ada yang bermasalah. Selamat malam, balik lagi buat teman-teman semua dan selamat pagi, biar kita selalu happy, selalu semangat seperti di pagi hari. Salam kenal dan terima kasih tentunya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu yang luar biasa di malam hari ini untuk bisa mengikuti kelas Kaizen Talk selama 1 jam ya Kak Alia. Apalagi materi pada malam hari ini itu cukup menyentil karena ternyata ada banyak sekali isu atau ada banyak sekali masalah yang muncul dikarenakan perancangan keuangan kita yang belum benar gitu ya. Sehingga terima kasih buat Kaizen Room karena sudah menginisiasi program ini ya, program untuk kita semua agar kita bisa lebih literasi terkait dengan keuangan kita di masa yang akan datang saat ini ataupun di masa yang akan datang. Sebelumnya teman-teman, karena ibarat kata tak kenal maka tak sayang, salam kenal kali aja habis kenalan bisa sayang sama saya ya. Salam kenal semuanya, saya Ismita Saputri, tadi juga sudah diperkenalkan oleh Kak Alia. Um, saya biasanya dipanggil Princess, jadi teman-teman boleh banget nih panggil saya Kak Inces, bukan Kak Ismita ya. Kalau di tengah jalan kayak Inces gitu, jangan panggil Ismita. Kalau panggil Ismita saya nggak nengok. Saya suka lupa sama nama saya sendiri. Jadi boleh banget panggil saya Princess. Saya aktivitas sehari-harinya saya sebagai direktur dari PT Cipta Manusia Indonesia, ya betul, di mana membawahi Kaizen Room dan Pena Enterprise. Tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Kak Alia terkait Kaizen Room. Kaizen Room ini sebenarnya adalah anak yang sudah saya lahirkan dari 6 tahun yang lalu bersama dengan suami saya. Inisiasi untuk bisa membangun sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih baik. Tujuan dasarnya itu seperti itu, karena berdasarkan namanya Kaizen ya, pembaharuan yang baik secara terus-menerus gitu, berkelanjutan yang baik itu untuk orang banyak. Di mana kami bergerak di bidang consulting training yang dimana kami khusus untuk sumber daya manusia, komunikasi, bisnis gitu ya, dan juga kami banyak bekerja sama bersama corporate, government dan juga NGO tentunya. Dan saya juga aktivitasnya selain menjadi CEO ya, saya tidak mau diam aja gitu, karena saya percaya bahwa revenue stream itu penting. Jadi karir kalau buat saya itu karir tidak vertikal gitu ya, tapi horizontal, di mana saya membangun karir saya ke samping. Jadi saya juga menjadi trainer, ada banyak tempat saya menjadi trainer, salah satunya di Min Uno Foundation, yayasan dari keluarga Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian saya juga menjadi trainer di Sahabat UMKM, saya juga menjadi business coach untuk program Rumah Siap Kerja, salah satu besutan dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno juga, dan saya juga menjadi narasumber dari dan trainer dari literasi digital Gerakan Nasional Literasi Digital untuk program Kominfo, dan saya juga menjadi trainer dari Pandu Digital Kominfo yang dimana
saya bersama rekan-rekan dari Pandu Digital berkeliling dari Sabang sampai Merauke untuk meliterasi masyarakat Indonesia dari hulu ke hilir agar tidak terjadi lagi yang namanya gap ya, atau ada perbedaan gitu dari pusat dan daerah. Jadi semuanya bisa menerima literasi dan informasi yang sama tentunya. Dan teman-teman, saya juga sebelumnya bergerak di bidang UMKM. Saya cukup lama, sekitar kurang lebih 4 tahun saya di Google Indonesia menjadi representatif untuk program Women Will dan Gapura Digital. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti kelas Women Will ataupun Gapura Digital, gerakan pelatihan usaha untuk rakyat, di mana itu adalah program yang diinisiasi oleh Grow with Google Indonesia untuk meliterasi para UMKM agar usahanya bisa melek digital gitu. Nah, salah satunya di situ juga ada pembahasan terkait finansial karena memang sangat penting ya Kak Alia saat ini buat kita semua untuk cukup terliterasi secara pribadi maupun secara bisnis kita. Atau mungkin di sini teman-teman juga ada yang sedang berbisnis atau baru mau berniat membuka usaha gitu ya. Penting sekali untuk mengetahui salah satu tonggak dari bagaimana bisnis itu bisa berjalan, yaitu finansial atau pengelolaan keuangan yang baik. Dan sebelumnya saya juga adalah, aduh ini siapa yang nyoret-nyoret, saya juga salah satu dosen di Universitas Swasta di Jakarta, di mana saya khususnya mengajar di akuntansi dan auditor forensik. Jadi mungkin sudah terlihat dari muka saya kali ya, muka saya sangat mirip kalkulator ya, karena memang dosen akuntansi. Nah, buat teman-teman ke depannya kalau mau berkenalan atau mau nanya-nanya langsung berkaitan dengan bisnis, keuangan, atau mungkin berkaitan dengan mental health gitu, boleh banget ke Instagram saya di Ismita Putri, atau teman-teman yang penasaran dengan bisnis saya boleh ke Design Room ataupun mungkin boleh intip di Pena. Nah, itu aja mungkin perkenalan dari diri saya, udah cukup lama ya. Oke, kita langsung aja ke materi kita pada hari ini. Dan saya juga sebelumnya juga mau sapa-sapa teman-teman di sini udah ada banyak banget udah ada dari Jogja ternyata Kak Alia, ada dari Bogor, ada dari Depok, ada dari termasuk saya juga dari Depok ya. Ada dari Surabaya, Kak Diah, Indri, halo Kak. Ada dari Denpasar juga Kak Muhammad Nasori, halo Muhammad Nasori, kemudian ada Mas Wahyu dari Bogor, ada Mas Ahmad Syauki, ada Kak Putu Bagus dari Bali, aduh dari Bali banyak juga, dan dari Mas Bagus Kurniawan dari Sulawesi Barat. Kebetulan saya juga orang Makassar ya, tetanggaan kita, Mas Bagus. Ini juga ada, halo Kak Ita dari Kak Rosi. Halo Kak Rosi. Oke, baik. Ada dari Tegal, Kak Shirley Putri Amanda. Halo Tegal. Waduh, ramai sekali ya di malam hari ini, Kak Alia. Semoga teman-teman kuat sampai 1 jam kemudian ya, karena begini loh, saya mahasiswa Unusida ada Kak Bilkis. Halo Kak Bilkis, terima kasih ya sudah meluangkan waktu juga. Jadi awal mula kenapa saya menginisiasi ya, sebenarnya saya juga menginisiasi, udah berterima kasih sama Kaizen Room, padahal juga menginisiasi sendiri meliterasi masyarakat khususnya bagaimana keuangan saat ini gitu ya. Oh, ada mahasiswa Universitas Gunung Kidul Kak Nanda. Oke, halo Kak Nanda. Alasannya karena kita sama-sama sudah tahu dari tahun 2022 kali ya, pemerintah sudah banyak banget yang informasi yang berlalu lalang di sosial media kita tentang resesi akan terjadi. Ya kan, resesi akan terjadi, hati-hati gitu. Kita akan Indonesia akan mengalami resesi gitu. Nah, semua orang nanya ke saya, ada banyak banget orang nanya ke saya, Kak Inces, bagaimana sih gitu? Bagaimana kalau misalkan resesi terjadi? Yang saya bisa katakan ke teman-teman ini adalah kalaupun resesi terjadi ya tidak masalah gitu. Yang menjadi masalah adalah saat kita sudah mengetahui resesi akan terjadi, tapi kita payung aja kita nggak siapin. Seolah-olah kita udah dikasih sama BMKG ini besok bakalan hujan. Kita nggak tahu nih kali beneran hujan nggak besok. Tapi kan sudah dikasih tahu nih bahwa ada indikasi mau hujan. Minimal kan kita sudah ada persiapan. Kalau mau jalan, kalau kita bawa kendaraan bermotor ya kita pasti sudah siapkan jas hujan, atau mungkin kalau saat kita berjalan kaki kita sudah siapkan payung gitu ya. Nah, hujannya beneran terjadi, itu kan kita belum tahu, gitu kan? Kita belum tahu, tapi setidaknya kita sudah melakukan persiapan. Nah, sama halnya terkait dengan finansial saat ini. Kita sudah diinformasikan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa sepertinya Indonesia, jadi ada tanda kutipnya, sepertinya Indonesia akan mengalami resesi di 2023. Jangan takut akan resesinya, tapi kita harus
sediakan payungnya kita, versi diri kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Mungkin saya akan mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kita merubah atau bagaimana pemikiran kita, mindset kita terkait kebutuhan dan keinginan. Karena ternyata nih Kak Alia, setelah saya banyak berkeliling mengajarkan finansial di daerah-daerah, yang masih banyak terjadi jadi atau kurangnya literasi masyarakat kita itu karena belum mengetahui yang namanya kebutuhan dan keinginan. Mungkin di sini teman-teman pada bilang, tahulah Mbak, tahulah Inces kalau misalkan kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting atau saat ini perlu untuk kita cukupi karena namanya kebutuhan, urgent-nya atau urgensinya itu besar, sedangkan keinginan bisa nanti. Tapi ternyata semakin ke sini Kak Alia, perbedaan kebutuhan dan keinginan itu hanya sebatas kalau saya katakan seperti benang merah aja gitu. Jadi tipis banget perbedaannya karena hanya berkaitan dengan kemampuan. Jadi kalau orang bilang urgensi, kalau saya bilang kemampuan. Jadi saya berikan contoh nih ya buat teman-teman. Jadi ini saya kasih intermezzo dulu buat teman-teman semua ya. Oh ya, salam kenal buat Kak Nadia, Kak Weni dari HKBP No Mention Medan. Aduh, keren banget. Terima kasih ya. Nah, saya kasih ilustrasi dulu nih ke teman-teman kenapa saya katakan bahwa kebutuhan dan keinginan itu hanya sehelai benang merah saja yang memisahkannya. Jadi ada beberapa kasus yang saya dapatkan di lapangan. Jadi saya tanya langsung nih sama pelaku bisnis UMKM, saya tanya begini, Ibu, jadi saya kasih worksheet waktu itu. Jadi saya sambil cerita ya teman-teman ya. Saya kasih worksheet, saya minta mereka untuk menulis kebutuhan mereka apa dan keinginan mereka apa. Karena saya mau cari tahu apakah teman-teman ini di lapangan ataukah teman-teman pelaku bisnis ini udah bisa belum ya bedain kebutuhan dan keinginan. Ternyata pas saya baca langsung nih Kak Alia, saya sungguh tersyok-syok gitu karena saya langsung tanya ke peserta saya. Saya bilang begini, Ibu, saya tanya, Ibu ini motor, kan dia nulis nih di worksheet kebutuhannya itu adalah motor, dia lagi butuh motor. Jadi saya tanya dulu, Ibu saya mau tanya Bu, kebutuhan untuk motornya ini, apakah Ibu membutuhkan motor untuk bisnisnya gitu ya? Terus dia bilang, tidak Bu. Saya tanya lagi, atau untuk kebutuhan pribadi? Ya Bu, untuk kebutuhan pribadi. Lalu saya tanya lagi, apakah Ibu sudah punya motor? Ke sini, Ibu datang ke sini naik apa? Terus dia bilang, saya bawa motor sendiri. Terus saya bilang, oh oke, berarti motornya buat siapa Ibu? Apakah untuk bisnisnya atau bukan? Terus dia bilang, untuk anak saya. Oke, saya tanya lagi, ini anaknya umur berapa Ibu? Terus katanya, anak saya itu kelas 2 SMP, which is itu belum 17 tahun, gitu ya. Anak saya kelas 2 SMP Bu, dan jarak dari rumah ke sekolahnya itu 2 kilo gitu. Lumayan kalau anak saya jalan kaki katanya. Jadi saya mau belikan dia motor. Jadi saya mau nyimpen duit untuk beli motor. Jadi dia bisnisnya itu mau nabung karena untuk membelikan motor anaknya gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah sebenarnya di situ. Kak Alia, kalau misalkan kita dengar case-nya gitu atau kasusnya itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita mau tilik lebih jauh, sebenarnya permasalahannya itu banyak. Yang pertama adalah ibu itu belum butuh banget sama motor. Kenapa? Karena itu tidak berkaitan dengan bisnisnya sama sekali, gitu ya. Dan motor itu sifatnya konsumtif jadinya. Kalau misalkan untuk bisnisnya, berarti itu kan itu produktif. Karena dari bisnisnya itu akan menghasilkan dan nanti akan ada uang yang cukup untuk bisa membeli kendaraan. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk diri pribadi kan itu hitungannya adalah konsumtif. Berarti kita harus punya pendapatan lebih untuk bisa membayar atau membeli motor tersebut. Permasalahannya ini untuk anaknya yang umur 17 tahun aja, itu belum cukup. Jadi itu secara logika aja kita tidak boleh mengajarkan aturan itu kan udah ada. Jadi aturannya kan kalau belum umur 17 tahun ya kita belum boleh membawa kendaraan gitu. Tetapi orang tuanya sendiri sudah mau membelikan motor padahal untuk kehidupan sehari-hari untuk bisnisnya aja belum bisa gitu si ibunya. Terus saya katakan bahwa Ibu, kalau saran dari saya karena dia kebetulan ibunya itu minta saran apakah dia boleh nggak kalau setelah dihitung-hitung gitu ya untuk financial planner-nya apakah setelah terhitung dan terukur bisa nggak dia belikan untuk motor untuk anaknya. Terus saya katakan seperti ini, bahwa saran saya, secara finansial itu mungkin Ibu belum sampai di sana, karena untuk penghasilan per bulannya, dari pendapatan pribadi dan pendapatan bisnisnya itu belum sampai ke situ. Gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman juga perlu ketahui ya,
yang mau membuka usaha, di situ ada namanya istilah harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Tahu nggak? Ada namanya harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Terkadang UMKM kita itu ngeluhnya begini. Ini jadi teman-teman kalau saya ngomong itu saya suka mengkoneksikan dari satu cerita ke cerita yang lainnya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi UMKM kita tuh di lapangan ada banyak sekali yang mengeluh karena mereka tidak bisa simpen duit saving money gitu ya untuk bisnis mereka karena bisnis mereka itu habis untuk bayar uang sekolah anak atau kebutuhan pribadi lainnya. Padahal kalau misalkan teman-teman bisa mengelola keuangannya dari pribadi maupun bisnis itu harusnya bisa ada yang disimpan gitu. Kenapa? Karena UMKM kita masih sangat kurang terkait perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Yang dimana saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk mengikuti teori di buku. Jadi saya biasanya kalau ngajar nih Kak Ale, saya tuh nggak pakai teori di buku, tapi saya kasih berdasarkan praktik di lapangan yang udah saya riset bahwa harga pokok produksi ini seperti ini, harga pokok penjualan ini seperti ini, dan peruntukannya untuk apa. Kenapa itu harus penting diperhatikan oleh teman-teman? Karena dari harga pokok penjualan itu, di situ akan teman-teman menghasilkan pendapatan dan keuntungan, yang keuntungannya itu bisa dibagi untuk masuk ke kantong pribadi sekian persen, biasanya itu saya kasih porsinya 15%, kemudian 85%-nya itu dibagi lagi. Jadi ada dibagi 35%, 35%-nya itu untuk pengembangan usaha atau bayar hutang ya, atau 50%-nya untuk pengembangan usaha. Jadi kita bisa tahu nih bahwa ada pribadi, ada pengembangan usaha, sama ada hutang. Diambilnya dari mana? Dari keuntungan yang dihitung dari harga pokok penjualan teman-teman. Makanya saya katakan bahwa saat teman-teman semua di sini mau memulai usaha, pastikan bahwa perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualannya itu memang sudah tepat. Jangan sampai, saya ada kasus lagi di bukan di Pulau Rote, di Kupang. Jadi ada ibu-ibu, saya juga ajar dia terkait finansial, kebetulan saya bergerak di inklusi dan perempuan dan anak gitu ya. Itu ada ibu-ibu penjual roti goreng kali ya. Nah, kemudian saya mengajarkan beliau untuk menghitung harga pokok produksi untuk roti gorengnya dan harga pokok penjualannya seperti apa. Ternyata ibu itu dia punya roti goreng tuh gede, dia jualnya per satunya itu adalah Rp2.000. Setelah menghitung harga pokok penjualannya, harga pokok produksinya aja, belum harga pokok penjualan, itu harganya sekitar 2.700. Dia baru sadar, dia bilang gini, ya Allah, pantesan saya berbisnis itu saya masih selalu ngerasa kurang. Jadi cuman capek aja, cuman cukup untuk makan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya, tapi belum ada yang bisa ke saving dari uangnya, dari uang bisnisnya. Terus saya katakan, dan lagi untuk saving pribadi gitu ya, karena kan dari bisnis kan bisa juga ada 15% untuk saving pribadi. Saya katakan bahwa memang karena Ibu dari awal aja dari harga pokok produksinya itu memang sudah salah hitung gitu ya, sudah tidak menghitung, nanti saya kasih tahu rumusnya ya, sudah tidak memasukkan banyak hal atau banyak bahan di perhitungan harga pokok produksi, karena memang orang-orang di sana mereka nggak menghitung pakai HPP kali ya, jadi memang berdasarkan harga pasar aja. Jadi kalau di pasarnya harganya 2.000 gitu ya, jadi beliau juga menjualnya 2.000. Tidak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalkan harganya di pasar sudah 2.000, itu semua tetangga-tetangga gitu jualnya 2.000, saya bilang, berarti kan yang menjadi kendalanya adalah ibu bikinlah roti gorengnya seharga 2.000. Jadi memang harus ditakar dan dicatat gitu. Jadi tujuannya biar apa? Biar ibu tidak rugi nantinya, seperti itu. Aduh, ini siapa lagi yang nyoret-nyoret ya, annotation jangan diaktifkan ya teman-teman. Oke. Kemudian balik lagi ke cerita yang tadi ya, ke cerita ibu-ibu motor. Dia tanyalah sama saya kan, "Ibu gimana nih kondisinya saya, bisa nggak ya?" Saya bilang tidak bisa setelah saya hitungin gitu. Tidak bisa Ibu. Jadi Ibu
belum saatnya untuk bisa membelikan anaknya kendaraan, karena secara hukum pun itu masih legal gitu ya, karena anaknya belum cukup umur. Pergunakanlah waktunya setiap pagi untuk ngantar anaknya, nggak apa-apa gitu ya, sekalian untuk teman-teman ibu bisa mendekatkan diri sama anak, saya bilang seperti itu gitu, biar nggak sakit hati ibunya gitu kan. Kalau misalkan mau dikasarin ya itu mah udah salah banget gitu ibu. Nah, tapi kapan dia bisa beli kendaraan? Saat memang keuangan dia sudah dikelola dengan baik. Nah, bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa baik? Di sini saya akan berikan satu gambaran. Nah, ini ya. Ini penting buat teman-teman semua juga pahami. Ini ada banyak sekali masyarakat kita yang kena investasi bodong ya kali ya. Ada banyak banget ya. Ini mungkin teman-teman di sini bisa bisa melihat bagaimana harusnya hierarki dan piramida keuangan yang seharusnya ya. Jadi kita mulai bukan dari atas tapi kita mulai dari bawah. Ya teman-teman boleh diperhatikan di paling bawah itu adalah arus kas dan dana darurat. Jadi buat teman-teman mungkin di sini ada keluarganya atau ada saudaranya yang kena investasi bodong karena mereka itu langsung naik ke nomor 2, proteksi dan manajemen risiko. Padahal untuk arus kas dan dana daruratnya aja itu belum cukup gitu. Jadi bagaimana sih analoginya? Jadi gini, teman-teman semua ya, saya jelaskan bahwa saat kita memiliki keuangan, yang paling pertama yang harus kita cukupi itu adalah arus kasnya kita. Arus kas di sini itu adalah bagaimana keuangan kita, uang keluar masuk, uang keluarnya kita itu bisa kita atur dengan baik. Arus kas di sini saya bagikan menjadi 3 ya. Pertama untuk tabungan lancar, kemudian tabungan tidak lancar, dan ketiga adalah dana darurat kita. Jadi arus kas ini tabungan lancar, tabungan tidak lancar, dan dana darurat. Atau arus kas bisa dibagi 3 juga, seperti tabungan lancar, tabungan tidak lancar, deposito, baru dana darurat ya. Nah, kenapa saya harus tekankan ini? Karena kita biasanya nih teman-teman, biasanya kita itu naruh uang kita semuanya di tabungan lancar. Jadi saya kasih ilustrasi seperti ini. Jadi kalau seumpama Kak Alia penghasilannya 4 juta per bulan gitu ya, 4 juta per bulan, Kak Alia bisa membagi proporsi dari penghasilan 4 jutanya. Jadi 2 juta itu boleh masuk ke tabungan lancar. Jadi tabungan lancar itu adalah tabungan yang sewaktu-waktu Kak Alia bisa gunakan. Di mana memang peruntukannya untuk kehidupan sehari-hari, makan, transportasi, dan lain sebagainya. Di sini mohon maaf kalau teman-teman ada yang bilang, Mbak, itu nggak cukup 4 juta, ini ilustrasi. Ya, biar nggak, kalau 40 juta kan kebanyakan juga. Jadi 4 juta aja ya. Nah, 2 jutanya untuk tabungan dimasukin ke tabungan lancar untuk bisa Kak Alia gunakan gitu ya, gunakan makan, transportasi, jajan-jajan dan lain sebagainya. Dan masih ada sisa 2 juta. 2 jutanya ini teman-teman bisa pisahkan, aduh ini anotasinya siapa ya yang aktif? Punten banget. Boleh dibantu teman-teman aktif. Mohon maaf untuk teman-teman jangan dicoret-coret atau mungkin boleh di stop share dulu Kak Oke, biar saya ulang ya. Sepertinya ada anak kecil biasanya tuh yang main annotation ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Kak Alia ya. Nah, jadi tadi contohnya ilustrasinya adalah 2 jutanya itu sudah dimasukkan ke tabungan lancar, kemudian 2 juta kan masih ada nih Bapak Ibu. Nah, 2 jutanya ini bebas mau dimasukin ke tabungan lancar, tabungan tidak lancarnya berapa, kemudian mau dimasukin ke dana daruratnya berapa. Tabungan tidak lancar itu khusus untuk pendidikan anak, khusus untuk kalau teman-teman yang mau buat rumah boleh dimasukin ke situ, atau yang jangka panjang ke depannya ya. Tapi biasanya orang simpan itu untuk rumah ya, untuk pendidikan anak. Nah, saya biasanya tuh kasih porsinya adalah 1,5 juta. 1,5 juta Kak Alia. Saya biasanya ya, saya 500.000 kan masih ada tuh. Jadi tadi 2 juta masuk ke tabungan lancar, kemudian 1,5 juta masuk tabungan tidak lancar, 500.000-nya masuk ke dana darurat. Kenapa harus ada dana darurat? Nanti saya jelaskan. Nah, kenapa nih teman-teman? Saya memaksa teman-teman untuk ada tabungan tidak lancarnya. Kalau misalkan bilang, ih banyak banget tabungan tidak lancarnya 1,5 juta, Mbak Ismita, ntar hidupnya kita gimana? Kan kita harus ke kondangan dan lain sebagainya. Saya biasa katakan kayak gini Kak Alia,
Kalau sudah tahu ada seperti itu, berarti sudah waktunya kita untuk mencari skill baru untuk bisa mendapatkan pendapatan sampingan. Jadi bukan persenan dari tabungan lancar dan tabungan tidak lancarnya yang dikurangin, tapi pendapatannya yang ditambah. Nah, ini yang biasa teman-teman terlilit hutang lah karena kebutuhannya, nah balik lagi, kebutuhannya tidak bisa ditekan. Jadi biasa bilang, ya sulitlah Kak Inces gitu, kebutuhan sekarang kan beras naik, nasi lauk pauk naik harganya dan lain sebagainya. Ini saya pas ke Bantul, saya sempat mengupas ini juga sama ibu-ibu kepala keluarga yang memang suaminya sudah meninggal gitu ya. Jadi mereka mau membuat usaha. Terus saya mengatakan kepada beliau seperti ini, kepada ibu-ibu tersebut bahwa ini yang tadi saya jelaskan terkait kemampuan kita untuk kebutuhan dan keinginan. Yang benang merah kebutuhan dan keinginan itu hanya di tingkat kemampuan kita. Kalau kita sudah kasih porsi 2 juta untuk tabungan lancar kebutuhan sehari-hari, kalau kita biasanya makan nasi, ya berasnya harga 12.000, kalau tahu itu kita ada tujuan goals kita di tabungan tidak lancar untuk kebutuhan pendidikan anak dan juga untuk buat rumah, kita bisa mengurangi harga beras kita. Karena kan kita lagi tidak mampu ya kan Kak Alia. Jadi harga berasnya kan ada banyak. Jadi bukan harga 12.000 aja, kita bisa beli yang harga 10.000, harga 8.000. Pun sama seperti lauk pauk gitu. Lauk pauk pun sama. Jadi kita memang hidupnya menyesuaikan dengan kemampuan kita tadi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman memang sedang ada tujuan bahwa oh saya sering kurang ini di dana pendidikan anak. Oh berarti yang saya besarkan simpanan saya, porsi simpanan saya adalah tabungan anak saya gitu ya, untuk pendidikan anak saya. Sisanya saya harus mengupayakan untuk mendapatkan pendapatan sampingan lainnya gitu. Jadi ada banyak juga yang nanya ke saya Kak Alia, nanya kayak, Ismita, kalau misalkan kita kerjanya, orang kan nanya gini, bagaimana kalau misalkan kita kerjanya itu hanya dari usaha kita, maksudnya pendapatan kita hanya dari usaha kita. Nah, buat contoh, saya kasih case-nya diri saya pribadi aja ya Kak Alia. Jadi saya punya bisnis sendiri, saya punya usaha sendiri gitu ya. Kemudian saya tetap mencari lahan penghasilan lain di luar. Jadi saya belajar menjadi podcaster, saya belajar menjadi MC, saya belajar finansial seperti ini, saya jadi dosen juga. Itu kan di luar dari bisnis saya. Jadi saya punya pendapatan pribadi lainnya di luar dari pendapatan bisnis saya. Nah, itu yang saya maksud bahwa kita harus menambah skill kita agar kita bisa mempunyai lahan tambahan penghasilan lainnya. Dan itu memang teman-teman harus mau bergerak gitu ya. Bahwa oh iya ya Mbak Ismi ternyata ada banyak. Jadi kayak teman-teman di luar kota lainnya gitu ya. Mereka PNS, saya bilang sama mereka kalau misalkan kalian mau punya pendapatan lain coba cari dari hobi. Sumpama hobi menjahit gitu ya. Silahkan boleh dari jahit. Memasak boleh Bu open PO gitu kan tergantung dari niatnya dan lihat apakah kebutuhan kita sudah meningkat atau tidak. Kalau segitu-gitunya mah nggak apa-apa, tapi kan semakin ke sini harga semakin naik ya kalian. Berarti kita memang harus meningkatkan revenue stream kita. Nah, balik lagi ke tadi ke piramida keuangan ini. Untuk arus kas ada tabungan lancar, tabungan tidak lancar, kemudian dana darurat. Dana darurat ini penting banget karena ini teman-teman baru bisa merasakan pada saat teman-teman semua pandemi nih. Karena pas pandemi itu kan kita benar-benar lockdown dan tidak bisa beraktivitas sama sekali. Nah, dana darurat ini karena memang fungsinya hanya untuk dikeluarkan saat memang benar-benar darurat. Jadi bukan kayak kulkas rusak ya, enggak. Motor rusak itu enggak. Itu boleh diambil di tabungan lancar atau tabungan tidak lancarnya, bukan dana daruratnya yang diganggu gugat. Kenapa? Karena dana darurat itu peruntukannya hanya untuk sesuatu yang darurat, biasanya dikeluarkan saat bencana. Jadi banjir, gempa gitu ya, atau mungkin saat pandemi. Dan itu wajib setiap keluarga atau orang pribadi memiliki dana darurat. Dan ini yang terjadi juga sama keluarga saya Kak Alia, karena jadi saya memberitahukan teman-teman juga karena saya sudah meriset dan melakukan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi saat saya di 2020 pandemi datang, itu saya masih bekerja, kebetulan saya masih di Google gitu ya, saya masih menjadi representatif untuk program Womanwell dan Gapura Digital. Dan di bulan Juninya itu saya memutuskan untuk resign karena orang tua saya sakit gitu. Jadi saya harus kembali ke Makassar untuk merawat orang tua saya. Nah, sedangkan bisnis saya sedang berjalan juga dan di mana itu pandemi yang kita semuanya lockdown. Ya, saya hidupnya dari mana?
Saya hidupnya dari dana darurat saya, karena itu kan lagi pandemi, lagi bencana. Jadi secara pribadi saya punya dana darurat, dan untuk bisnis saya sendiri, bisnis saya juga punya dana darurat sendiri. Sampai suami saya bingung, kok kita perusahaannya masih bisa hidup ya, dan kita masih bisa makan gitu. Saya bilang, karena selama ini kamu, saya, perusahaan, saya simpan dana daruratnya masing-masing. Jadi tabungan lancar dan tabungan tidak lancar saya tidak terganggu. Tidak terganggu ya. Jadi tabungan lancar, tabungan tidak lancar tidak terganggu. Dan kebanyakan kasus di lapangan saat pandemi, semua tabungan orang terkuras. Karena tadi tidak membedakan atau mungkin belum tahu bagaimana memisahkan tabungan lancarnya, tabungan tidak lancar, dan dana darurat. Makanya karena segitu pentingnya dana darurat ini, jadi kita memang ada aturannya. Jadi teman-teman, kalau tabungan tidak lancar, silahkan menabung sebanyak-banyaknya, setinggi gunung silahkan. Kalau dana darurat nggak perlu seperti itu karena ada aturannya. Kalau kayak uang orang pribadi, janda duda tidak punya anak gitu ya, single atau janda atau duda yang tidak punya anak gitu ya, itu biasanya ada teori 3 atau 4. Saya biasanya pakai 3. 3 kali pendapatan kita per bulan yang harus kita simpan. Jadi saya kasih contoh ilustrasi lagi, seumpama penghasilan saya 4 juta per bulan untuk pribadi, bukan usaha ya. 4 juta per bulan contohnya. Berarti saya harus simpan dana darurat saya 3 kali 4 juta. Jadi 12 juta yang saya harus simpan dana darurat. Nah, pertanyaannya tadi kan pasti gimana nyimpennya? Tadi 2 juta saya masukin tabungan lancar, 1.500.000-nya saya masukin ke tabungan tidak lancar, 500.000-nya saya masukin ke dana darurat. Yang dimana saya akan berhenti simpan dana darurat saat itu jumlahnya 12 juta. Karena tadi kan 3 kali pendapatan kita per bulan. Nah, hitungannya ilustrasinya 3 kali 4 pendapatan saya per bulan, contoh 12 juta. Nah, kalau seumpama keuangan teman-teman bertambah pendapatannya, silahkan ditambahkan selisihnya. Jadi contoh tadi 4 juta, ternyata pendapatan saya per bulan kesekian gitu ya, naik jadi 5 juta Alia. Dan itu flat gitu 5 juta karena ya mungkin UMR naik dan lain sebagainya gitu ya. Berarti saya harus simpannya berapa? 3 kali 5, 15 juta. Tadi kan sudah ada 12 juta. Berarti saya simpan lagi dan darurat saya 3 juta gitu ya untuk menambahkan tadi yang 12 juta. Stop sampai di situ kalau misalkan sudah cukup dana daruratnya. Nah, kalau misalkan sudah cukup dana daruratnya, kan tadi ada 500.000 yang disimpan tiap bulan. Masukinlah ke tabungan tidak lancarnya. Jadi adil tabungan lancar dan tabungan tidak lancar. Bukan kebutuhannya, kalau bukan kebutuhannya teman-teman, wah ada nih sisa uang 500.000, bisa nih saya pakai buat apa setiap bulannya. Tidak ya, jadi langsung aja dimasukin ke tabungan tidak lancar atau boleh dimasukin ke deposito. Seperti itu perhitungannya. Jadi kita tidak boncos teman-teman. Pun sama saat teman-teman punya usaha. Usaha pun sama. Jadi saya memperlakukan hal yang sama di bisnis saya Kak Alia. Jadi saya punya tabungan lancar untuk bisnis saya yang dipakai untuk operasional sehari-hari, ada tabungan tidak lancarnya karena kita butuh modal mengendap, kemudian harus ada dana darurat untuk backup jika sewaktu-waktu ada resesi mungkin, atau ada pandemi kedua mungkin, atau nauzubillah min zalik ya, semoga tidak ada, tapi setidaknya saya sudah menyiapkan payung saat hujan. Seperti itu. Nah, baru setelah teman-teman sudah merasa bahwa, oh arus kas saya dan dana darurat saya sudah tercukupi, sudah ada, baru teman-teman pindah ke tahap kedua, yaitu adalah proteksi dan manajemen resiko. Kenapa? Karena tahap pertama itu sudah stabil. Yang menjadi banyaknya kasus penipuan investasi bodong dan lain sebagainya, karena arus kasnya aja itu belum stabil Kak Alia. Kemudian mereka langsung naik ke lantai 2, jadi istilahnya ya. Investasi itu adalah manajemen resiko. Jadi gini ya teman-teman, logikanya. Kita itu secara manusia ataupun mungkin sebagai pengusaha atau pebisnis atau mungkin siapapun di sini, kita itu adalah penanggung resiko. Kita itu adalah penanggung resiko. Jadi akan ada resiko yang kita ambil untuk setiap tindakan kita. Jadi contoh, saya ini buka usaha. Saya buka usaha berarti saya mengeluarkan atau saya mengambil resiko yang besar untuk saya membuat sebuah usaha. Nah, agar usaha saya ini aman, karena saya sudah mengeluarkan resiko ya Kak Alia, saya butuh backup plan untuk bisa mitigasi resiko yang saya ambil. Jadi harus ada pengendalian lain yang bisa membackup resiko yang kita keluarkan di sini. Biasanya nih
ada yang mereka sambil usaha tapi tetap bekerja di satu sisi. Nah, kalau saya dulunya saat saya memilih untuk tetap bekerja saat perusahaan saya dirikan, saya butuh waktu 3 tahun untuk bisa resign dari kantor saya karena saya merasa bahwa resiko yang saya keluarkan membuat usaha saya itu sudah cukup stabil untuk saya kendalikan, ya. Tapi kalau teman-teman merasa belum bisa dikendalikan, jangan sekali-sekali lah ya untuk keluar dari pekerjaannya. Ada yang bilang, tapi Mbak Ismita, bahkan kata orang kita harus fokus sama satu pekerjaan. Betul, betul, betul sekali. Makanya saat bikin usaha A, jangan bikin usaha B kalau usahanya belum fokus. Itu maksud dari istilah itu. Tapi kita nanggepnya, aduh saya udah mau ke usaha A nih, jadi deh saya keluar dari pekerjaan saya yang ini. Bukan itu maksudnya, gitu ya. Nah, kerjaan kita yang sekarang itu menjadi pengendali resiko yang kita keluarkan untuk resiko kita saat memulai sebuah usaha. Kalau kondisi saya sekarang, saya tetap bekerja untuk menghasilkan pendapatan sampingan lainnya untuk bisa mitigasi resiko dari usaha saya jika sewaktu-waktu itu bermasalah. Jadi contohnya seperti itu. Nah, kebanyakan yang kena investasi bodong ini kali ya, sudah nggak mengetahui potensi resiko gitu, potensi resiko yang ada, pakainya pun pakai uang seger. Jadi pakai arus kas yang dijadikan investasi, malah ngutang lagi. Nah, padahal yang kita pakai untuk manajemen resiko itu adalah dana dingin istilahnya, yang memang kita miliki tapi tidak untuk arus kas pun dana darurat. Jadi kita ada kelebihan uang gitu. Kenapa? Karena untuk proteksi dan manajemen risiko itu high risk high return rumusnya. Jadi semakin besar risiko yang kita tanggung, semakin besar pula keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, kalau investasi bodong selama ini, mereka selalu mengatakan bahwa tidak ada resiko. Jadi teman-teman di sini berhati-hatilah saat teman-teman ada yang mengatasnamakan atau ada yang mengajak bisnis di mana dia mengatakan bahwa tidak ada resikonya. Mau bisnis apapun itu, meskipun bukan investasi, bisnis apapun itu yang dibilang ini tuh nggak ada resikonya. Jangan percaya. Teman-teman untuk bisa dapetin ilmu aja, kan teman-teman harus sekolah dulu. Teman-teman kalau mau naik kelas kan kudu belajar dulu gitu, terus kudu ikut ujian dulu, ada resiko yang teman-teman harus tanggung. Jadi janganlah mudah terperdaya dengan kata-kata tidak ada resiko. Karena saat teman-teman mau mendapatkan keuntungan, rumusnya itu high risk, high return. Semakin besar resiko yang teman-teman keluarkan, semakin besar pula keuntungan yang teman-teman dapatkan. Jadi kalau dia mengatakan bahwa, oh nggak ada resikonya, tapi keuntungannya banyak, 10 kali lipat, oh jangan percaya. Nah, kemarin juga ada dari kawan saya, dari Z Finance, itu juga dia mengeluarkan perhitungan dia, bahwa untuk kita bisa mendapatkan passive income sebanyak 100 juta dari investasi saham, itu kita harus simpen dulu, gitu, saving dulu di saham kita sebanyak kalau Bank BCA itu 6 miliar, baru kita dapat passive income 100 juta. Jadi kalau ada yang bilang, Karo 100 juta ntar dapat 6 miliar, kebalikannya, itu berarti. Jadi jangan mudah percaya ya. Nah, ini balik lagi tadi ke keuangan tadi. Aduh, ini banyak, udah ada pertanyaan ya, terima kasih ya, nanti saya sambil jawab. Nah, baru pokoknya dua tahapan ini dulu aja yang teman-teman harus pahami. Jadi sama seperti arus kas dana darurat BPJS. Arus kas dana darurat BPJS itu sederajat. Jadi saya itu tidak menganggap bahwa BPJS itu adalah salah satu sekarang yang primer. Meskipun saya itu jujur saya pakai 2 asuransi. Saya pakai BPJS sama BPJS karena untuk sehari-hari kayak seumpama batuk, demam dan lain sebagainya saya di-cover sama BPJS dan asuransi kesehatan swasta. Saya pakai itu. Kenapa? Karena saya mengetahui bahwa saya butuh dan saya mampu gitu ya, karena mobilitas saya itu tinggi, Bapak Ibu. Jadi saya tuh jarang banget di Jakarta, itu lebih banyak berada di daerah-daerah gitu, jadi keliling. Otomatis resiko saya sakit itu lebih besar. Nah, tapi pendapatan saya kan juga bertambah kalau saya sering ke daerah gitu ya. Berarti saya harus punya tadi pengendali resiko saat saya sakit. Makanya saya baru pakai manajemen risiko tadi, pakai asuransi kesehatan swasta agar saya bisa lebih cepat tercovernya. Jadi pikiran seperti itu. Kalau belum bisa sampai ke tahap itu, minimal punya BPJS gitu. Kemudian jangan pernah pakai uang segarnya untuk bermain investasi karena belum waktunya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk itu dulu gitu ya. Nah, di sini saya juga mau informasikan ke teman-teman juga bahwa ada banyak ilustrasi sebenarnya terkait dengan perencanaan keuangan. Salah satunya
Seperti contoh nih, Kak Alia HP-nya rusak. Kak Alia HP-nya rusak. Terus Kak Alia ternyata cuma punya dananya tuh 4 juta rupiah, ya. Nah, sebenarnya Kak Alia ini bisa beli handphone dengan merek apapun, tapi dengan harga 4 juta, gitu kan ya Kak Alia. Kebanyakan biasanya orang itu mereka mikir begini, udah deh, saya beli HP 5 juta aja deh, sisa nambah sejuta, karena saya bisa dapat HP seumpama 10R, iPhone 10R, ya. Saya bisa dapat iPhone 10R. Nah, nanti kan HP ini bisa saya pakai, saya gunakan untuk bisnis saya. Pikirannya seperti itu. Nah, saya kasih tahu analoginya seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan pernah berasumsi terkait usahanya, tapi biasakan pakai data. Makanya saya dari awal katakan, saat teman-teman menghitung HPP produksi dan HPP penjualan saat memulai usaha, pastikan teman-teman sudah mengetahui porsi berapa yang bisa dibayarkan untuk hutang. Semoga nanti ada kelas offline ya untuk finansial ini, jadi teman-teman bisa sambil ikut atau hybrid, jadi saya bisa coret-coret perhitungannya seperti apa. Kenapa seperti itu? Agar teman-teman bisa tahu kalau misalkan teman-teman mau berhutang, teman-teman tahu nih berapa porsi hutang yang bisa dibayarkan setiap bulannya. Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah seperti Kak Alia tadi. Dia mau beli handphone 4 juta. Dia mau beli handphone, tapi dananya cuma ada 4 juta. Karena Kak Alia mikir, aduh kayaknya nambah sejuta saya bisa dapat iPhone 10R, jadinya dia ngutang ngutang nih ke temennya karena mikir aduh saya dengan dapat iPhone 10R saya bisa pakai untuk admin usaha saya. Ternyata di tengah perjalanan HP-nya itu masih tidak bisa digunakan juga untuk bisnisnya. Kenapa? Karena ternyata untuk membangun bisnis bukan sekedar punya handphone yang bagus. Ya, tapi untuk membangun bisnis itu ada banyak banget dari strategi, marketing, finance dan lain sebagainya, produksi yang bagus. Bukan sekedar kita punya konten, itu konten menjadi bagiannya, tapi bukan hanya satu aspek seperti hanya punya handphone. Biasakan teman-teman kalau seumpama punya usaha dan mau mengganti handphone, biasakan memang sudah ada sudah cukup dana bisnisnya untuk bisa membeli handphone tersebut baru dibeli. Jangan biasakan apa-apa dihutang gitu ya. Nah, sama tadi handphonenya Kak Alia. Sebenarnya bisa punya handphone, tapi di harga 4 juta yang menjadikan Kak Alia punya hutang di belakangnya karena dia mampunya cuma 4 juta tetapi memaksakan keinginannya untuk membeli handphone 5 juta. Makanya saya tadi katakan bahwa kebutuhan dan keinginan itu cuma benang merah. Benang merahnya di mana? Bukan urgensinya, bukan kebutuhan utama atau tidaknya, tapi kemampuannya gitu dan mindsetnya kita. Kalau saya pribadi sendiri nih, Bapak Ibu ya teman-teman semua, untuk saya membeli handphone atau mengganti handphone saya, itu saya harus minimal di kantong pribadi saya itu harus ada 10 kali dari harga yang mau saya beli. Jadi kalau nggak ada, saya nggak akan beli. Tapi orang-orang lihatnya kayak, ih Mbak Ismit jajan terus gitu ya. Ya, kalau saya jajan terus berarti saya sudah ada berapa puluh kali lipat gitu ya dari jajannya saya gitu. Karena saya tahu nih, oh saya buat jajan, berarti saya harus punya revenue stream. Kenapa saya harus punya revenue stream? Karena rumus pengelolaan keuangan itu adalah saat kita mau membeli sesuatu, itu harus ada 10 kali lipat minimal di kantongnya kita, baru kita membeli itu. Kalau mau keuangannya baik. Gitu. Pun bisnis dan pribadi juga sama. Harus dipisahkan. Jangan digabung. Terkadang kita bingung. Bisnis kita udah bagus, tapi kok selalu nggak cukup. Ternyata karena kita ambil untuk kebutuhan pribadi. Makanya tadi saya katakan bahwa silahkan teman-teman pisahkan pribadi-pribadi, bisnis-bisnis. Seperti itu. Ya. Kemudian hindari juga banyak kesalahan nih saat mengelola keuangan. Yang pertama, teman-teman semua banyak banget yang tidak mencatat laporan keuangan. Jadi teman-teman, meskipun itu pribadi ataupun bisnis, saran saya untuk sekecil apapun, silahkan untuk dicatat. Kenapa? Karena kalau misalkan cuma di kepala, saya kasih analoginya, kalau cuma di kepala, kita nggak bisa melihat bisnis kita growth atau tidak. Tapi kalau dicatat, ada catatannya kita bisa lihat, oh ternyata minggu kedua Januari saya merugi. Oh ternyata di minggu keempat Desember saya merugi. Jadi bisa teman-teman lihat landaikah growth atau tidak untuk bisnisnya. Ya. Kemudian kesalahan kedua adalah tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Karena biasanya masih, aduh Mbak Ismita, karena apa-apa saya semua yang ngurus. Nah,
Karena semuanya apa-apa teman-teman yang ngurus dari awal sudah harus bisa membedakannya. Ini pribadi, ini. Contoh, kita punya uang bisnis mungkin udah lebih banyak daripada uang pribadi kita. Tahu-tahu ada keluarga kita yang datang meminjam duit. Contoh nih, kira-kira teman-teman bakalan minjeminnya pakai uang apa? Uang bisnis atau uang pribadi? Biasanya di lapangan, meskipun di sini nanti dijawabnya, uang bisnis lah Mbak Ismita, uang pribadi lah Mbak Ismita, tapi di lapangan pakainya uang bisnis biasanya. Padahal itu kesalahan, tidak boleh. Jadi analogi seperti itu teman-teman, logika-logika seperti itu teman-teman harus tanamkan juga. Seumpama teman-teman punya kehidupan bisnis dan kehidupan pribadi, saat seumpama keluarga ada datang mau minjem duit, contoh ya, contoh, jangan ambil dari bisnisnya. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya keluarga kita sama bisnis kita. Apakah kalau bisnis kita bermasalah keluarga yang minjem tadi bisa membantu? Kan tidak gitu ya. Jadi jangan mengganggu gugat bisnisnya ya. Kalau memang sanggup kasih aja dari uang pribadinya, tapi kalau belum sanggup ya bilang aja belum sanggup. Pun kalau seumpama keluarga bilang, tapi kan kamu uangnya udah banyak, bisnis kamu udah besar, itu kan bisnis saya, bukan pribadi saya. Jadi harus tega ya. Di keuangan itu kita harus tega, bukannya pelit, tapi kita harus tahu yang mana primer, yang mana memang yang betul-betul harus kita peruntukkan atau tidak. Karena kalau tidak kita sendiri Bapak Ibu yang bakalan mati tong ya. Kemudian kesalahan lainnya adalah tidak ada alokasi dana darurat. Nah, tadi arus kas dan dana darurat. Penting banget kita punya dana darurat untuk kehidupan pribadi dan bisnisnya kita. Kemudian terlalu banyak pengeluaran yang tidak berhubungan dengan inti bisnis. Ini dia nih, biasanya nih kalian ya. Bisnisnya seumpama bisnis A gitu ya. Kemudian ada temennya yang mengatakan bahwa, ih katanya kalau beli ini tuh bagus, katanya kalau beli itu bagus. Padahal tidak ada hubungannya dengan inti bisnis, tapi pakai uang bisnis beli itu. Nah, itu yang terkadang bikin teman-teman semua boncos untuk dana bisnisnya. Makanya butuh modal terus, bantuan terus. Saya biasa katakan sama UMKM, kalau teman-teman belum butuh untuk berhutang, jangan dulu. Karena biasakan dulu, benerin dulu pengelolaannya, benerin dulu perhitungannya. Kalau memang itu dikhususkan untuk pengembangan bisnisnya, silahkan meminjam. Tapi kalau misalkan masih untuk ngebenerin bisnisnya, bukan pengembangan bisnisnya, ya jangan hutang yang ditambah, tapi keuangan yang dikelola, gitu ya. Kemudian yang terakhir, tidak menyisihkan sebagian keuntungan bisnis untuk mengembangkan modal. Nah, tadi yang saya katakan buat teman-teman semua bahwa biasakanlah untuk saat mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, berapa persen untuk kehidupan pribadi, biasanya tidak lebih dari 15%, kemudian itu dibagi untuk operasional, ya tabungan lancar, kemudian dibagi juga untuk pengembangan usaha dan juga untuk bayar hutang. Nah, biasanya saya hitungin tuh ke Alia, saya biasa hitungin UMKM, berapa sih sebenarnya kemampuan mereka untuk berhutang setiap bulannya. Jadi saya katakan, seumpama KPP harga pokok penjualan, saya kasih contoh aja ya. Harga pokok produksinya seumpama 18 juta. Setelah 8 juta lah istilahnya. Setelah dihitung harga pokok penjualannya ternyata 10 juta, harga pokok penjualan, harga jualnya 10 juta. Nah, disitulah kita biasa ambil untung, biasanya kan untungnya kan 30%, gitu. Berarti ada 3 juta. Dari 10 juta tadi ada 3 juta, berarti bukan, ada 2 juta lah ya. Karena kan kita harga pokok produksinya 8 juta, jadi itu nggak boleh diganggu. Itu sebagai biaya modal operasionalnya kita. Yang dirombak itu adalah 2 jutanya yang keuntungan dari harga pokok penjualan itu. Nah, 2 juta inilah diambil 15%-nya untuk kehidupan pribadi, kemudian diambil untuk 15% dari 2 juta itu kan berarti 300.000 untuk kehidupan pribadi. Kenapa sedikit? Ya memang segitu porsinya. Makanya kehidupan pribadinya kalau mau bagus gitu ya, punya revenue stream sendiri untuk kehidupan pribadinya atau bisnisnya yang digedein. Jadi dapatnya kan 300.000 dikali banyak gitu kan. Nah, 300.000 kemudian sisanya itu dibagi porsinya. Biasanya saya baginya itu 300.000 berarti masih ada sisanya 1,7 juta. Nah, itu boleh 700.000 untuk bayar hutang, 1 jutanya untuk pengembangan usaha. Nah, jadi saya biasa katakan, jangan berani ambil hutang di atas 700.000. Kalau dibilang, kenapa Mbak? Karena kesanggupannya hanya 700.000. Yang biasa menjadi salah karena kita berani ngambil hutang di atas itu. Biasanya pihak bank nih contoh, nawarin. Pihak bank mah nggak salah, kan yang ngelola data keuangan kita kan kita. Mbak, nggak usah 5 juta, ngutangnya 10 juta aja. Padahal kita butuhnya cuma 5 juta. Tapi karena tergiur kayak kalau bayar 10, kalau ngutang 10 juta cuma bayar segini loh tiap bulannya.
Jangan, kenapa? Kalau memang butuhnya 5 juta, ya 5 juta aja. Karena kapan teman-teman ngambil minjemnya 10 juta, teman-teman akan bingung nih, 5 juta sisanya itu mau dipakai buat apa? Biasanya pasti dipakai untuk kehidupan pribadi. Nah, dipakai kebutuhan pribadi, sedangkan kita bayarnya pakai uang bisnis. Masuk nggak di logikanya? Pasti kita bakalan empot-empotan, sedangkan pendapatan kita itu baru bisa membayar hutang 5 juta, bukan 10 juta. Makanya selalu terjadi di lapangan, kita kekurangan uang untuk disimpan di bisnisnya kita karena kebutuhan tadi yang sebenarnya nggak butuh dan nggak mampu, tapi kita upayakan itu gitu ya. Makanya biasakan untuk dihitung dulu Bapak. Gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari saya Kak Alia. Semoga karena waktu juga ya di sini sudah mau 8:30, kasihan teman-teman juga dari daerah tengah dan timur gitu ya. Mungkin kita langsung aja di Q&A ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebenarnya materinya masih panjang dan banyak banget gitu ya. Tapi Pastinya ya. semoga sudah bisa tercerahkan dan kita lanjut di Q&A aja. Terima kasih Kak Alia. Oke, terima kasih Kak Inces atas materinya yang luar biasa banget, mau sharing-sharing kepada kita semua. Boleh dong kita tepuk tangan dulu buat Kak Inces untuk pematerinya. Oke, baik, karena sudah banyak pertanyaan nih Kak Inces, kita langsung ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Oke, aku akan bacakan pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Nasori. Oke, di sini dia bertanya, Kak mau bertanya, saya kerja di BPN Kota Denpasar, sekarang buka usaha jualan somai. Gimana cara pemasarannya secara baik dan benar karena saya juga kuliah sore? Terima kasih, mohon solusinya untuk pemasarannya agar lebih baik. Oke, Mohon baik. dijawab, guys. Terima kasih Kak Muhammad Nasori. Kalau misalkan, wah keren banget ya karena sudah bekerja sambil buka usaha, sambil kuliah ya. Semoga Kak Nasori ya, pandai mengelolanya. Karena kalau misalkan enggak biasanya kita stres tuh. Aduh ini kok saya kerja, usaha saya mampet gitu ya, biasanya kayak aduh harus bayar uang kuliah gitu. Nah, semoga dari usahanya Kak Nasori tadi saya sudah bantu jelaskan sebelumnya ya. Semoga dari gaji pendapatan pribadi kan berarti kan kerja di BPN nih Kak Alia. Berarti kan dia punya pendapatan pribadi. Kemudian punya pendapatan bisnis dari jualan somainya gitu ya. Betul kan ya? Nah, semoga pengelolaannya benar karena nanti Kak Nasori harus bayar uang kuliah. Ini saya bahas dari finansialnya dulu. Uang kuliahnya itu nanti boleh diambil ya, boleh diambil dari uang pribadinya dulu karena bisnisnya. Karena di sini pertanyaan Kak Nasorinya bagaimana memasarkan bisnisnya. Jadi untuk uang kuliahnya silakan untuk ambil dari gaji dari pekerjaan pribadinya. Untuk bisnisnya berarti di sini Kak Ahmad Nasori masih kebingungan terkait bagaimana cara memasarkannya. Kalau saya mungkin bisa kasih tips seperti ini meskipun ini kelas finansial ya Kak Nasori. Kak Nasori mau memasarkan bisnisnya, yang paling pertama kali Kak Nasori perbaiki itu adalah produknya. Ya, produknya. Kenapa? Saat produknya sudah bagus, kemudian Kak Nasori mulai memasarkannya melalui e-commerce ataupun melalui media sosial, saat orang beli melalui e-commerce dan media sosialnya, mereka akan balik lagi. Ya, balik lagi. Kenapa? Karena sudah jelas produknya Kak Nasori itu sudah bagus. Jangan sampai kebalik. Yang penting media sosial di e-commerce-nya bagus dulu, baru produknya dibenerin. Jangan kayak begitu, karena itu bisa menjadi blunder buat Kak Nasori. Jadi tipsnya, kalau pemasaran itu ada kelasnya khusus, semoga nanti kayak Zentol minggu depan atau minggu selanjutnya ada kelas pemasaran ya, digital marketing. Tapi inti, kalau misalkan dari saya pribadi, produknya itu harus diperbaiki, baru Kak Nasori pasarin. Cara pemasarannya itu ada banyak. Boleh di-combine offline dan online. Nah, online-nya ini yang mungkin perlu digenjot. Mungkin Kak Nasori juga boleh nih pakai Google Profile Business. Saya biasanya saranin pelaku usaha untuk bisa menggunakan Google Profile Business. Nah, teman-teman di sini mungkin udah pada tahu, tapi nggak tahu kalau itu namanya Google Profile Business. Google Profile Business itu yang teman-teman biasa kalau nyari alamat, kalau nyari oleh-oleh di Google, kemudian nanti langsung muncul alamat-alamat dari
usaha-usaha tersebut. Nah, biasanya kan teman-teman bilangnya itu adalah Google Maps, padahal itu bukan Google Maps ya, itu Google Profile Business induk dari Google Maps. Nah, minimal itu Kak Nasori ketahui gitu ya. Kenapa? Karena Google Profile Business saat orang-orang nyari, seumpama saya nih mau nyari somai saat saya ke Denpasar, saya kan nggak tahu karena saya bukan orang Denpasar, saya pasti bakalan nyari ke Google dulu. Nah, nanti Google akan mengarahkan saya untuk ke Google Profile Bisnisnya Kak Nasori, nanti Google Profile Bisnisnya di situ bakalan kita diarahkan Kak Nasori jualannya via apa? Via Gojek kah, via e-commerce kah, via Shopee atau apa? Tokped dan lain sebagainya, atau mungkin via Instagram kah jualannya gitu. Tapi pokoknya ada rumah dari produknya Kak Nasori itu secara digital. Seperti itu ya. Nanti kita mungkin bisa lebih lanjut lagi bahas karena pemasaran itu panjang Kak Alia pembahasannya ya. Semoga cukup mencerahkan dan membantu menjawab pertanyaan dari Kak Nasori ya. Selanjutnya bisa ke DM saya juga. Oke, semoga Kak Nansori atas jawaban Kak Inces tersampaikan ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman semuanya. Takut Boleh. kemalaman sudah. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Kak Musyafa Ahmad Sauki. Oh, Kak Ahmad Syauki. Oke, pertanyaannya, tabungan tidak lancar kan untuk jangka panjang ya, Kak Inces? Apakah tabungan tidak lancar terbatas dalam bentuk simpanan uang saja, Kak? Bagaimana dengan emas? Oke, boleh dijawab, Kak Inces? Oke, terima kasih Kak Ahmad Syauki. Ini teman Instagram saya juga nih, Kak Ahmad Syauki, sampai kenal kan. Tabungan tidak lancar itu jangka panjang. Biasanya kita peruntukannya itu untuk dana pendidikan dan untuk tujuan utama kita seperti rumah, ya, kebutuhan-kebutuhan penting lainnya di masa yang akan datang. Nah, tabungan tidak pertanyaannya lagi, apakah hanya terbatas uang saja, Kak? Iya, tabungan tidak lancar itu uang saja. Kalau emas itu maksudnya investasi. Nah, itu masuknya ke tahap kedua. Ya, tahap kedua tadi proteksi income atau manajemen resiko. Ya, termasuk ke level mana ketika kita menabung dalam bentuk emas? Investasi. Apakah terhitung di level enggak termasuk level 1 gitu ya, untuk menstabilkan arus kas karena itu masuknya ke investasi kita. Jadi simpanan lain, bukan tabungan. Simpanan itu, nih Mas Syauki, simpanan itu ada banyak. Ada tabungan, ada giro, ada deposito, ada investasi. Ya, jadi itu dulu. Jadi simpanan itu bukan tidak sama dengan tabungan, tapi simpanan itu terbagi menjadi tabungan, deposito, giro, investasi. Emas itu masuk di investasi. Gitu. Jadi kalau ada uang lebihnya yang sudah dimasukin ke tabungan lancar, tabungan tidak lancar, masih ada lebihnya, dana darurat masih ada lebihnya, boleh pakai emas. Kalau memang sukanya emas. Jadi ada yang sering nanya juga ke saya, Kak Alia, Kak Inces, bagusan mana? Saham, reksadana, atau emas? Saya bilang tergantung, kan uang milik masing-masing. Kita tergantung enaknya di mana. Yang penting yang menjadi masalah, jangan gunakan uang arus kasnya untuk berinvestasi. Gitu. Tapi gunakan uang yang memang sudah mencukupi arus kas tersebut, udah di luar itu baru pakai untuk investasi. Jadi bebas mau pakai emas, mau reksadana, mau saham dan lain sebagainya. Saya sendiri, kalau saya pakai saham. Saya pakai saham, saya pakai bibit gitu. Dua itu yang saya pakai. Kalau emas, saya nggak pakai emas. Kalau tanya lagi kenapa? Karena saya nggak suka pakai emas. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi saya nggak capek-capek nyari tahu kenapa saya harus pakai emas gitu ya. Tapi kalau orang nanya, Angels emas bagus, bagus. Kalau kalian suka. Kalau saya tidak, dia investasi ke emas. Kenapa? Karena saya sendiri tidak pakai emas. Saya tidak suka emas gitu. Jadi saya pakainya saham sama reksadana gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak Inces atas jawabannya dan semoga Kak Sauki juga sudah memahami ya tadi emas itu masuknya ke investasi. Betul. Oke, mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Kita belum bisa bacakan semua pertanyaannya. Banyak banget nih Kak Inces yang masuk. Mungkin boleh banget, terima kasih. mungkin boleh teman-teman yang masih penasaran dengan pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung di DM Instagram-nya Kak Inces. Boleh ya Kak? Boleh banget teman-teman yang di sini belum terjawab, boleh banget ke Instagram saya di Ismita Putri, I-nya 2 di belakang. Saya akan menjawab lah ya. Semoga bisa membantu pengelolaan keuangan teman-teman semua, entah bisnis ataupun pribadi, silahkan feel free untuk DM saya. Oke. Terima kasih Kak Inces atas jawaban dan pemaparan materinya.
Sama-sama Kak Alia. Oke. Nah, teman-teman semua tidak terasa ya kita sudah lebih dari 1 jam kita bersama dalam sesi Kaizen Talk, dan di kolom chat panitia sudah mengirimkan form absensi. Boleh untuk teman-teman sambil diisi, dan jika pada saat pengisian ada kendala, boleh langsung hubungi tim panitia di kolom chat. Baik, saya akan sedikit memberikan rangkuman atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Kak Inces tadi mengenai financial management. Tadi adanya mempelajari adanya piramid keuangan yang tadi ada 5 layer, terus mengenai tabungan lancar, tabungan tidak lancar, dan dana darurat. Dana darurat ini sangat penting untuk teman-teman yang ingin membuka bisnis ataupun dalam kehidupannya, karena bisa memudahkan ketika sudah surut uangnya. Oke, selanjutnya ada beberapa yang harus dihindari oleh teman-teman ketika mengelola keuangan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tidak mencatatnya laporan keuangan. Di dunia digital sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi ya teman-teman, seperti wallet dan buku kas dan lain sebagainya, bisa di-download untuk mempermudah dalam mencatat laporan keuangan. Dan tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis, dan selanjutnya tidak memisahkan sebagian keuntungan bisnis untuk mengembangkan modal untuk bisnisnya teman-teman. Oke, mungkin cukup simpulan dari saya. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman untuk mengisi absensinya agar mendapatkan e-sertifikat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Inces yang sudah mengisi sesi Kaizen Talk pada malam hari ini, dan tentunya kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada sesi Kaizen Talk malam hari ini. Semoga sesi malam hari ini bisa bermanfaat dan menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semua, dan semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Betul. Oke, dan teman-teman juga bisa share keseruan kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk follow dan tag Instagram Kaizen Room. Oke, sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk on cam, karena nggak afdol kalau kita udah Zoom meeting kayak gini, nggak ada sesi dokumentasinya. Oke, boleh teman-teman semuanya di on cam kameranya, kita akan Terima foto kasih. bersama. Ternyata ini udah rame banget ya Kak Alia. Iya, Teman-teman Allah, semua rame boleh follow Instagram Kaizen Room ya, karena nanti juga banyak kelas-kelas seperti ini, entah digital marketing, content writing, storytelling. Ada banyak banget yang kelasnya juga online, offline, teman-teman Jabodetabek atau di luar kota. Kalau mau ngundang Kaizen Room gitu ya, boleh banget juga Kak Alia. Jadi biar kita bisa langsung ketemu, jadi bukan online aja bisa ketemunya, dan gratis kok ya. Tenang. Jadi kalau selagi sesi Kaizen Talk, silahkan diikuti, panggil teman-temannya, karena ini kelas berbagi yang kita inisiasi agar teman-teman semua bisa maju sama-sama, gitu ya. Oke, yuk kita foto yuk Kak Alia. Tim panitia sudah siap. Saya akan mengambil 3 gambar ya teman-teman. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, mungkin boleh gaya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Keren-keren banget teman-teman kita pada malam hari ini, semangat banget. Boleh ya teman-teman, keseruan kita di-upload ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa di-tag @kaizenroom, dan boleh juga di-tag Instagram-nya Kak Inces. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Inces yang sudah hadir dan memberikan materi-materi ilmu-ilmu baru kepada kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir mengikuti kelas Kaizen Talk pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Inces dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Alaya Firiski, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Sampai bertemu di sesi Kaizen Talk berikutnya. Bye-bye.
kasih teman-teman, terima kasih Kak Alia, terima Terima kasih kasih Kak teman-teman yang Ijas. udah bertahan. Aduh banyak banget terima kasih ya. Sampai jumpa di kelas finansial selanjutnya. Ya, ditunggu. Makasih, izin pamit ya. Bye-bye.